Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dan anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku, hari-hari ini bangsa kita, bahkan lebih dari separuh bangsa di dunia ini, sedang mengalami kepanikan yang besar akibat mewabahnya virus yang dikenal sebagai COVID-19. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi hanya karena Allah mengizinkannya. Dan ketika Allah mengizinkan, tentu Allah punya maksud di balik semuanya itu. Bahkan firman Tuhan jauh sebelumnya sudah menyatakan tentang apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melihat bagaimana penyebaran dari virus ini, bangsa-bangsa yang terutama terkena akibat dari wabah ini adalah bangsa-bangsa yang sangat kuat secara finansial. Bahkan mereka adalah bangsa-bangsa yang terkenal sangat maju dalam ilmu teknologi kesehatan. Namun kita melihat bagaimana ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi ini. Artinya adalah bahwa Allah sedang menegur dan mengingatkan manusia di muka bumi ini betapa rapuh dan lemahnya manusia dengan segala apa yang mereka miliki. Sedangkan bagi kita umat Tuhan, Allah sedang berbicara dengan sangat jelas bagaimana kita harus hidup dan beribadah dengan benar menjelang kedatangannya kembali. Namun ada satu hal yang juga Tuhan benar-benar menyadarkan kita, bahwa kita punya kesempatan dan kemampuan untuk hadir sebagai jawaban dan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi, sebab hadirat dan kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita orang percaya. Secara kuantitas, kita memang jumlah yang kecil sehingga disebut sebagai kelompok minoritas. Tetapi kitalah garam dan terang dunia ini. Dunia apakah ia menjadi busuk, rusak, ataupun menjadi gelap, itu adalah disebabkan apakah garam dan terang itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan suatu bangsa sangat bergantung bagaimana sikap hidup dari umat-umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mengalami kemerosotan moral, ketidakacuhan rohani, tidak menganggap penting firman Tuhan, kompromi dengan prinsip-prinsip dunia, kompromi dengan dosa, bahkan ibadah-ibadah sinkretisme yang membuat Tuhan menyatakan tegurannya bagi kita. Mengingat apa yang Tuhan inginkan kita pahami hari-hari ini, saya percaya bahwa ini adalah suatu momentum titik balik untuk kita kembali berfungsi sebagaimana seharusnya garam dan terang itu berfungsi. Jadi krisis ataupun musibah yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, itu tidak terlepas bagaimana sikap dan pola hidup umat-umat Tuhan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Itu sebabnya kita harus kembali, kita berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kembali baik, bahkan terjadi pemulihan seperti yang kita harapkan. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Dalam bagian pertama dari ayat ini, kita melihat langkah-langkah atau kunci dari sebuah pemulihan yang akan terjadi. Yang pertama adalah bahwa umat Tuhan harus sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Merendahkan diri dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa umat Allah harus menyadari kegagalan mereka dan memperbaharui komitmen mereka untuk melakukan kehendak Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya berarti mengakui kemiskinan rohani secara pribadi dan juga menempatkan kita pada posisi yang benar. Kemiskinan secara rohani berbicara bagaimana kita benar-benar sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan menempatkan diri pada posisi yang benar adalah bahwa dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, bahwa Tuhan haruslah yang mendapatkan posisi yang tertinggi dan terutama. Kunci yang kedua adalah umat Tuhan harus berdoa. Berdoa di sini berbicara tentang doa syafaat. Seorang pendoa syafaat adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang dapat membujuk Allah. Seorang yang dapat mempengaruhi Allah melalui kehidupannya. Menjadi seorang pendoa syafaat adalah seorang yang benar-benar memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepada-Nya, memohon kemurahan-Nya, dan harus sepenuhnya bergantung kepada-Nya, dan percaya bahwa Allah akan turun tangan. Yang ketiga, saudaraku, ini adalah momentum titik balik di mana seluruh orang percaya harus kembali sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan atau hadirat Tuhan. Kita harus dengan tekun berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mendambakan kehadirannya. Dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kemalangan. Jadi kita harus benar-benar memiliki waktu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memberikan sisa waktu bagi Tuhan. Tetapi kita harus memberikan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Kunci yang berikutnya adalah bahwa kita gereja Tuhan harus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Segala hal yang tidak sesuai, yang bertentangan, apalagi yang berseberangan dengan firman Tuhan, benar-benar harus kita tinggalkan. Jika kita ingin melihat sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan juga gereja kita. Ketika kita telah melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka sesuai dengan janjinya bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14b, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika kita sudah mengerjakan apa yang harus kita lakukan, saudaraku, maka Allah berkata bahwa Ia akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan memperhatikan setiap doa-doa kita. Dia akan menjawab doa-doa kita melebihi apa yang kita doakan. Dan yang kedua, saudaraku, Allah memberikan pengampunan. Apapun dosa, kesalahan, kejahatan yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, Allah berkata, Ia akan mengampuni kita. Dan berkat selanjutnya, akibat dari pengampunan yang Allah berikan adalah terjadinya, saudaraku, pemulihan bagi bangsa ini, bagi gereja kita. Hujan kembali dicurahkan bagi bangsa ini. Hujan itu dapat berbicara tentang perkenanan Tuhan dan juga berkat-berkat jasmani, saudaraku. Bahkan hujan itu juga berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan, sehingga benar-benar ini adalah waktu di mana pemulihan terjadi, penuaian terjadi, umat Tuhan bersorak-sorai sebab kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saat untuk kita kembali berbalik kepada jalan-jalan Tuhan dan menempatkan posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat ada perkara-perkara yang jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita doakan. Sebab kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah garam dan terang dunia ini. Hidup kami sangat menentukan Tuhan keadaan bangsa kami. Itu sebabnya Bapa yang baik pada pagi hari ini, berdasarkan anugerah dan otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, kami berdoa memberkati bangsa kami dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati umat-umatmu, dimanapun mereka berada. Perlindungan Allah, berkat Allah, nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.